Kira-kira apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar ini? Permainan apa ini? Petak umpet, apa lagi ini? Nah, dari 3 permainan ini, kira-kira kalian sekarang masih memainkan permainan ini nggak? Ada yang masih nggak? Ada yang jawab ada yang tidak. Kalau yang ada, kira-kira permainan apa yang dimainkan? Yang di sini? Yang cewek-ceweknya main apa? Oke, nih tadi ada sebagian yang tidak pernah tahu mainkan ini. Karena apa? Karena sekarang yang kita ketahui permainannya ada di mana kira-kira? Kira di gadget. Kira-kira kalian semua punya HP nggak? Ada yang enggak nih. Nah, yang punya pastinya setelah pulang sekolah main gadget atau main ini? Main apa? Main gadget. Apa sih yang dimainkan di gadget itu? Kalau cewek apa? Enggak ada. Nah, dari permainan
hari ini. Yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian dinamika dan perubahan sosial. Yang kedua, mampu mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Dan yang ketiga, mampu menganalisis bentuk, dampak, dan memberikan contoh perubahan sosial. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang dinamika tadi. Nanti banyak yang bilang perubahan itu apa tadi? Iya, sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Terus tadi yang bilang perbedaan. Oke. Nah, jadi ada dua definisi nih dari dinamika dan perubahan sosial. Kalian bisa lihat. Nah, dinamika sosial itu adalah proses pergerakan dan penyesuaian dalam masyarakat. Sedangkan perubahan sosial itu adalah berubahnya struktur pola masyarakat itu dari waktu ke waktu. Nah, sampai sini kalian kira-kira paham gak maksud ibu antara dinamika dan perubahan sosial? Masih kurang jelas? Nih, kakak jelaskan lagi. Kalau dinamika ini adalah bagaimana prosesnya, oke? Bisa ditangkap? Kalau perubahan sosial itu adalah berubahnya perubahan sosial tersebut, hasil dari perubahan itu. Sampai sini paham? Oke, paham. Kita lanjut. Nah, perubahan sosial itu pastinya ada faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Nah, kita membahas tentang faktor pendorong dulu nih. Faktor pendorong itu adalah hal yang mempercepat. Paham? Apa tadi hal yang mempercepat dari perubahan sosial? Iya. Faktor pendorong adalah hal yang mempercepat terjadinya perubahan sosial. Nah, beberapa faktor pendorongnya. Yang pertama, ada berinteraksi dengan budaya luar. Paham nggak maksudnya? Ayo gimana? Wisata. Terus tadi apa? Berinteraksi. Berinteraksi aja dulu apa? Iya, berbicara, berkomunikasi. Nah, kan di Indonesia ini kita ketahui banyak imigrasi atau pendatang baru nih dari luar negeri, kayak orang Cina, terus orang Amerika, bahkan orang Arab. Mereka berapa berimigrasi di Indonesia. Terus mereka mengenalkan budaya luarnya ke kita. Berinteraksi lah bangsa Indonesia dengan orang luar. Nah, itu merupakan faktor pendorong. Yang kedua, ada kemajuan pendidikan. Nah, ini juga satu di antara faktor pendorongnya. Kenapa coba kemajuan pendidikan sebagai faktor pendorong? Karena awalnya nggak datang sama apa-apa, habis itu timbul paham. Pintar, beri tangan. Kemajuan pendidikan tadi, kita nih sekolah tinggi-tinggi, kalian sudah SMP, terus nanti SMA, terus kita kuliah ke kakak-kakaknya, kayak ibu juga nanti akan semakin pintar. Nah, kalianlah yang akan membuat perubahan. Tapi perubahannya harus cari hal yang positif. Lanjut lagi. Sikap terbuka masyarakat. Nah, sikap terbuka masyarakat ini apa? Bersosialisasi. Bersosialisasi. Apa lagi kira-kira? Berinteraksi. Apa lagi? Kenapa disebut jadi faktor pendorong? Bergaul sama itu kayak kawan-kawan atau kayak di warga di situ. Iya, pintar. Nah, sikap terbuka masyarakat ini masyarakatnya tuh mau menerima dari perubahan sosial itu. Misalkan ada perubahan kayak sekarang kan zaman teknologi yang sangat canggih, HP, komputer, terus juga banyak kita bisa belanja online. Nah, masyarakat itu terbuka terhadap perubahan, mereka mau mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu termasuk dari faktor pendorong. Lanjut lagi, yang terakhir ada perkembangan teknologi. Nah, ini merupakan satu di antara faktor pendorong yang paling utama. Karena apa? Sekarang zamannya teknologi. Dengan perkembangan teknologi ini dapat membantu pendorong perubahan sosial. Tadi yang seperti dijelaskan, kayak HP sekarang
sekarang sudah sangat canggih, bisa video call. Siapa nih yang suka video call sama teman-temannya? Ayo, main sosial media, terus main TikTok, IG, itu termasuk faktor pendorongnya juga. Sekarang ke faktor penghambat. Tadi faktor pendorong apa? Mempercepat. Kalau faktor penghambat apa? Memperlambat dari perubahan sosial. Iya, perubahan sosial. Nah, faktor penghambat ini adalah segala hal yang menghambat atau menghalangi terjadinya perubahan sosial itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah paham? Oke, kita lanjut. Beberapa faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama ada apa? Coba baca. Kurang nyaring, mana suaranya? Iya, sikap masyarakatnya masih tradisional. Itu satu di antara menghambat perubahan sosial. Misalkan nih ada suku pedalaman, mereka itu menolak adanya perubahan. Jadi mereka itu takut kalau terjadinya melupakan budaya mereka. Misalkan nih masuk internet apa segala macam, jadinya berdampak negatif. Nah mereka itu takut, jadi sikapnya masih tradisional aja. Mereka gak usah ikuti perkembangan zaman, katanya kayak gitu. Nah ini masuk ke apa nih? Iya, penghambat. Lanjut. Yang kedua ada apa? Rasa takut. Ini tadi berkaitan dengan yang pertama. Mereka takut nih perubahan. Kalau berdampak negatif terhadap mereka. Anjir, mereka main HP terus nih, lupa waktu. Nah, itu namanya rasa takut terhadap perubahan. Jadi mereka tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Oke, lanjut. Yang ketiga, adanya kurangnya hubungan dengan masyarakat lain nih. Coba kita lihat ceritanya. Nih, nanti kita perlu berhubungan dengan mereka. Padahal mereka ini mau berkenalan aja. Terus kurangnya hubungan dengan masyarakat lain membuat interaksi dan kerjasama sulit terjadi. Otomatis apa? Tidak terjadinya perubahan. Oke, sekarang lanjut ke yang terakhir. Kurangnya pendidikan. Nah, berlawanan tadi dengan faktor pendorong. Tadi faktor pendorongnya apa? Kemajuan pendidikan. Nah, kalau faktor penghambat itu apa? Kurangnya pendidikan dan pengetahuan. Misalkan nih ada anak yang malas sekolah, kira-kira mereka akan mengalami perubahan atau tidak? Tidak ada perubahan karena apa? Malas belajar. Iya, malas belajar, malas sekolah. Jadi ini merupakan apa? Faktor penghambatnya. Oke. Sampai di sini beberapa faktor dari faktor penghambat dan pendorong ada yang ingin ditanyakan belum? Sudah paham sampai sini? Sudah? Artinya kurang semangat. Oke, sekarang kakak mau tes presentasi. Kalau kakak bilang tepung pagi 1 kali, kalau kakak bilang tepung siang 2 kali, terus kalau ibu bilang tepung sore, lepaskan. Jangan ditepung. Oke, sekarang fokus. Ibu mulai dari sekarang. Tepung pagi, siang, pagi, siang, sore. Nah, jangan fokus. Oke, 1 kali lagi. Tepung pagi, siang, siang, sore. Nah, jangan fokus nih. 1 kali lagi nih, 1 kali lagi. Tepung pagi, siang, sore. Oke, pindah lagi tepuk tangan dulu semuanya. Nah, sekarang kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, kan perubahan sosial itu ada yang namanya bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini bisa terjadi
ada dalam perencanaan atau tidak direncanakan, besar, kecil, cepat dan lambat. Nah, kita jelaskan, ibu jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, ada perubahan cepat atau revolusi. Jadi perubahan cepat itu perubahan yang tiba-tiba secara mendadak, tiba-tiba benar berubah kayak. Nah, jadi perubahan cepat ini contohnya pada masa COVID kira-kira bulannya di kelas berapa ya? Masih ingat nggak? SD ya? Nah, masih ingat nggak pada masa itu kalian sekolahnya di mana? Di rumah. Belajarnya pakai apa? Pakai WhatsApp, pakai apa lagi? Classroom. Berarti kelas 2 udah bisa ya pakai Classroom. Jadi orang tuanya ya yang ini kan. Nah, ini termasuk perubahan cepat. Tiba-tiba banget di pandemi COVID-19 menyerang seluruh dunia. Lalu apa? Semua aktivitas dipindahkan di rumah. Nah, ini termasuk perubahan cepat. Oke, lanjut lagi. Nah, yang kedua ada perubahan lambat berlawanan dari perubahan cepat. Perubahannya sangat lambat, bertahap dalam waktu yang cukup lama. Contohnya nih, ada perkembangan alat komunikasi. Nah, dulu kan komunikasi itu bentuknya surat, bahkan berbulan-bulan baru sampai. Pastinya zaman kalian belum pernah merasakan kan? Nah, dari ibu pun belum pernah, cuman pada saat zaman ibu itu tuh HP-nya itu masih tahu HP Nokia. Nah, yang dibicarakan tuh. Nah, ibu masih tahu ngerasain. Nah, ini perubahan lambat ya, bertahap dari waktu ke waktu. Bedanya dengan cepat tadi secara dadakan. Kalau lambat, perlahan. Paham sampai sini? Paham. Oke, sekarang kita lanjut ke perubahan yang direncanakan. Yang ketiga, perubahan yang direncanakan berarti apa? Terencana secara teratur, perencanaannya terlebih dahulu mencapai tujuan tertentu. Nah, perubahan yang direncanakan contohnya program pembangunan sekolah, perencanaan loh kan, misalnya membangun sebuah sekolah. Terus juga MBG yang kalian dapat biasanya itu terencana. Program siapa MBG? Pak Prabowo. Benar, Pak Prabowo direncanakan. Oke, sekarang kita lanjut. Yang keempat, ada perubahan yang tidak direncanakan. Berbanding terbalik nih dari yang perubahan yang direncanakan, yaitu direncanakan ini juga secara tiba-tiba, tidak adanya perencanaan. Tiba-tiba perubahan ini membawa dampak positif maupun negatif. Contohnya tadi sama perubahan pandemi, tiba-tiba secara dadakan, secara cepat, sama dengan perubahan yang tidak direncanakan. Coba kalian tahu nggak apa lagi kira-kira perubahan yang tidak direncanakan? Contohnya bencana alam, apalagi? Ada longsor, tiba-tiba langsung. Terus banjir, tidak direncanakan. Berdampak negatif. Kalau dampak positif kira-kira apa yang direncanakan? Pembangunan fasilitas tadi masuk direncanakan. Ayo, kalau itu apa yang direncanakan? Yang berdampak positif. Cuaca, apa kira-kira cuaca? Hujan, bisa termasuk. Oke. Kita lanjut lagi ke. Nah, yang berikutnya ada perubahan kecil. Perubahan kecil ini perubahan yang tidak berpengaruh terhadap masyarakat. Misalkan nih contohnya, ibu contohkan, kalau cowok suka nggak potong rambutnya stylish, terus yang keren, kira-kira kalian suka nggak? Suka nggak? Misalkan rambutnya bagus, jadi ramping, itu termasuk perubahan kecil yang berdampak pada diri sendiri. Nah, kalau yang cewek suka nggak misalkan hijabnya kayak ibu ini misalnya segi 4, terus hijabnya ada pasmina. Nah, itu termasuk perubahan kecil yang akhirnya
pada diri sendiri. Berpengaruh nggak kira-kira ke orang lain? Kalau pian bakal hidupnya bilin-bilin, kira-kira berpengaruh? Enggak, iya, karena apa? Yang dirasakan di diri? Iya, di diri sendiri. Lanjut ke perubahan besar. Nah, kalau perubahan besar, ini bedanya tadi tuh. Kalau kecil kan diri sendiri yang merasakan. Kalau besar apa? Iya, seluruh masyarakat yang merasakannya. Perubahannya besar, berdampak besar. Tadi juga contohnya seperti MBG. Buat dia pasti merasakan dampaknya kan? Kenyang, terus uang jajannya jadi disimpan buat menabung. Nah, terus juga perubahan besar nih mengubah sistem pendidikan, misalnya dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Nah, itu perubahannya besar, berdampak ke kita. Oke. Nah, sampai di bentuk-bentuk tadi ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang paham? Kalau paham bilang paham. 1, 2, 3. Paham. Oke, pintar. Nah, sekarang kita masuk ke dampaknya. Perubahan sosial itu pasti mempunyai dampaknya, pintar. Ada dampak negatif dan ada dampak apa satunya? Positif. Kita masuk ke dampak positifnya dulu nih. Nah, ada 4 dampak positif dari perubahan sosial. Yang pertama, coba bacakan nyari-nyari. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, ini termasuk apa tadi? Iya, dampak positif. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan adanya teknologi, dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, otomatis perubahan sosial itu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, ada membuka lapangan pekerjaan baru. Soalnya tadi ada perubahan yang besar. Perubahannya itu membangun industri, membangun misalnya membangun toko. Nah, terus itu kan otomatis mereka memerlukan apa? Karyawan bisa. Jadinya apa? Membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Yang ketiga, ada mempermudah aktivitas manusia. Contohnya nih, ya pintar belanja online. Misalkan di Shopee, pernah lah belanja online. Pernah belanja online. Alat pancing, kalau ada cewek kira-kira mau belanja apa? Baju, apa lagi? Yang cowok suka apa lagi? Baju juga. Cewek-cewek biasa skincare ya. Oke, mempermudah nih. Tinggal apa namanya? Scroll, klik, datang bayar ya kan? Mempermudahkan aktivitas manusia. Terus yang terakhir ada mendorong pola pikir lebih maju. Dengan kita berubah, dengan kita berpikir. Sekolah tadi, berarti kan kita akan berpola pikir maju. Kalau misalnya kita malas, kira-kira ada perubahan tidak? Tidak. Nah, itu maksudnya dampak positif. Lanjut nih, ada yang namanya dampak negatif. Oke, kita sebutkan dari 1 apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ternyata dari perubahan sosial yang kita bahas tadi ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, lunturnya nilai dan budaya lokal. Banyak nih dari kita yang melupakan budaya-budaya lokal, sampai berpakaian yang mungkin ke barat-baratan. Terus juga lunturnya nilai kayak sopan santun, karena kita sering main HP. Misalnya nih, mama nih di rumah, dia mama tolong kan mama di dapur, dia masih asik aja main HP. Nah, berarti kan itu apa? Lunturnya nilai perilaku kita. Oke, yang kedua ada perilaku konsumtif. Ada yang tahu konsumtif ini apa? Konsumtif itu artinya boros, suka berbelanja. Kayak tadi contohnya belanja di Shopee, tiba-tiba banyak datangan. Nah, berarti apa?
boros. Jadi kita harus hemat yang perlunya aja, nggak kayak hemat. Oke, yang ketiga ada penyalahgunaan teknologi. Ya, tadi misalkan kayak gue berjumlahnya HP, tiba-tiba scroll yang berita yang ada bagus. Iya, berita hoax. Tiba-tiba gue pengen tangkap. Nah, ini penyalahgunaan teknologi. Terus juga belum misalkan tontonannya ada bagus, gimana itu merupakan dampak negatif. Terus yang terakhir ada munculnya masalah sosial baru. Jadi dampak negatif dari perubahan sosial ini muncul banyak sekali perubahan yang seperti yang di atas tadi kayak nilai, perilaku konsumtif dan penggunaan. Terus juga kalian gampang terpancing emosi, bahkan di HP kayak bisa membaca padahal bergaya. Tiba-tiba yang satunya merasa menganggap, kan berarti apa? Muncul lagi nih masalah-masalah sosial yang baru. Sampai sini dulu nih, ada yang ingin ditanyakan? Paham? Lanjut. Ini ibu ada video, dengar baik-baik ya. Nih, yang kayak tadi main apa? Ajakan dulu. Ini yang jam 10 nih, masih belum ada teknologi. Kita ada di sini kan? Kelihatan? Geser. Nah, bermain sekarang. Nah, asik nih main HP. Ada nggak interaksi kira-kira kalian? Kalian cuma ayo masih belajarnya awalnya belum ada HP dari buku, dari koran, di perpus. Sekarang sangat mudah nih dari HP. Nah dulu sebelum adanya kendaraan, mobil, sepeda, orang-orang jalan kaki. Sekarang pakai kendaraan. Ini sekarang kalian sibuk main HP masing-masing. Tidak ada lagi interaksi sama teman. Oke, nah dari video tadi kira-kira ada nggak yang belum kalian tangkap dampak positif dan dampak negatif? Contohnya yang saat berkumpul sama teman. Ada. Apa dampak positifnya? Kalau biasanya asik ngomong kayak bapaknya tentang apa, kalau yang sekarang fokus main HP, takut dia lagi ketemu sama. Jadi dampak negatifnya. Kalau negatif itu kayak ada kawan lagi, adanya di HP aja terus ada. Iya benar. Wah, di cewek apa kira-kira dampak negatifnya? Iya, kurang interaksi sama orang. Jadi apa? Perubahan sosial itu ada yang berdampak negatif dan positif. Jadi pun kita lagi yang bisa memilih. Misalkan main HP terus saat itu kumpul sama teman, ya udah duduk, dengarkan teman, misalkan diskusi, jangan sibuk main HP. Nah, dari kalian kira-kira mempunyai sosmed? Ya, apa aja tuh? IG, TikTok. Nah, di sini lagi ditanya. Dampak positif dengan punya visi sosial media apa? Dapat bersosialisasi Lebih mudah. Terus apa lagi kira-kira dampak positifnya? Aktivitas manusia. Oke, mempermudah. Kalau dari sini dampak. Oh, tadi udah dampak positif. Sekarang dampak negatif sosial media. Dampak. Terus ya dampak berita hoax. Dia tadi apa? Kecanduan main HP. Bersosial media itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kayak yang temannya bilang tadi, dampak positifnya berinteraksi dengan mudah, jadinya tinggal chat aja, ceritanya di chat aja, terus teleponan, video callan tanpa harus bertemu. Terus juga mempermudah tadi kayak misalkan belanja online ya, tinggal klik sudah sampai tiba-tiba. Kalau dampak negatifnya tadi apa? Kecanduan terus tadi, pemakan berita hoax, apa ya kemarin berita hoaxnya, misalkan berita hoaxnya
temannya berkelahi misalnya dua-duanya menyebarkan kasih ini berkelahi kasih dia lagi padahal itu lagi berteman. Nah itu tadi tuh kecanduan dari HP. Sekarang ibu mau bagi kelompok. Nanti ibu sebutkan dari sini kelompok 1 ya. Ada di pembahasannya nanti ada setiap masalah yang buat kalian jawab seperti kayak tadi dampak positif, dampak negatifnya. Soalnya ada masing-masing permasalahannya berbeda-beda. Baik panggil ya. Kelompok 1 Abian Faeja, Aslama Pina, Ahmad Yunus, Rohel Artinya Saputra. Di sini dulu kelompok 1. Yang lainnya boleh berdiri, silakan. Ayo langsung gerak. Siapa tadi yang ibu panggil? Oke, kelompok 2 Damar Teguh Santoso, Indira Paritani, Apriliano Frederico, Muhammad Rafa. Di sini kelompok 2. Lanjut kelompok 3 Dipari Ahmad, Reisha Azhara, Muhammad Dapat Yandra, Muhammad Raditya Al-Hafidhi. Dan kelompok 4 Rizky Yudhisthira, Linda Sapitri, Muhammad Rajib Abrar, Muhammad Arif. Kelompok 4 di sini. Nah, terus kelompok 5 Salsabila, Hidayatul Munir, Arif Rahman, Muhammad Arsyad. Di sini kelompok 5. Kelompok 6 Mortina Maisha An-Najwa, Muhammad Arafat Al-Ayubi, Depta Rahmanto, Maulana Ibrahim. Kelompok 7 terakhir nih ada Nizaya, Muhammad Adil Kamil, Siti Jaka, dan Franciscus Saperius Christian. Oke, sudah lengkap semuanya? Ini tadi kelompok 1. Pegang dulu ya, nanti dijelaskan. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Terus ini kelompok 6. Dan ini kelompok 7. Oke, perhatikan semuanya. Lihat ke sini. Nah, di situ ada 4 soal. Oke, ibu minta satu orang harus satu menjawab. Jadi tulis masing-masing jawabannya. Oke, permasalahannya sudah ada di sini nih. Oke, ceritanya sudah ada di sini. Tiga. Jangan lupa tulis nama dan nama nama kelompoknya sama, misalkan kelompok 1 tulis kelompok 1. Oh iya, ibu beri waktu 10 menit dari para. 10 menit ya. Oke, nih, kalau mau bertanya angkat tangannya ya, ibu pasti angkatin. Iya, langsung jawab pertanyaan di sini. Jawabannya sudah ada di sini.
Pendapat dari dua pihak. Gini loh. Kalau bisa menurut pendapat kalian saja tidak terpatok dari permasalahan. Ada Bapak.
Udah tunggu dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama panggilannya? Dari ujung, namanya. Yang tadi yang apa kayu bakar kayu bakar 4 hilang kan tahu kan Karena mengikuti zaman teknologi sekarang. Lain. Perhatikan temannya. Sekarang saya berkumpul dengan remaja yang sering main HP. Karena jawabannya karena mengikuti zaman teknologi sekarang. Yang kedua lanjut. Ayo, cepat waktunya, waktu. Apa akibatnya kalau saat berkumpul lebih sering bermain HP? Apa gitu? Kurangnya berkomunikasi bersama teman secara langsung. Oke, benar. Lagi lanjut. Menurutmu bagaimana cara agar saat berkumpul kita bisa lebih banyak berbicara dengan teman, mengurangi bermain HP, perbanyaklah interaksi bersama teman dan masyarakat. Oke, lanjut. Apa perbedaan suasana berkumpul remaja dulu dan sekarang terkait penggunaan handphone? Dulu lebih sering bersama teman. Sekarang lebih sering bermain HP dan game. Oke, beri tepuk tangan. Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama kelompok, nama anggota kelompok, teman. Apa perbedaannya yang kalian rasakan antara belajar dengan menggunakan buku saja dan belajar menggunakan media digital? Jika belajar menggunakan buku saja, kita harus mencari informasi dari buku yang berada di perpustakaan. Dan jika melalui media digital, kita bisa langsung mencarinya di media sosial. aman aja. Saat ini perlu menggunakan teknologi seperti laptop, HP, dan proyektor. Karena saat ini kita bisa lebih mudah mengakses informasi di media sosial. Semua pendapat positif dan negatif atau kendala dari perubahan pada narasi tersebut. Dampak negatif saat belajar menggunakan buku, kita perlu mencari informasi di perpustakaan. Dampak positif, lebih mudah mengakses informasi dari media sosial. Oke, lanjut lagi. Nomor 4, menurutmu bagaimana hasil kerja mengalami perubahan tersebut? Jawabannya belajar dengan perubahan zaman. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Maju. Ayo, jangan kebetulan. Maju, Pak.
tempat tertentu seperti di halte dan lain-lainnya. Ojek online bisa dipesan melalui handphone ya. Dan satu. Kita lanjut berdoa. Bantu apa yang membuat wajah-wajah beralih ke pekerjaan di bulan. Karena belum pernah dimulai layanan yang sudah pada hati. Pekerja ojek pangkalan menggaji pekerja apa yang dilakukan akan perubahan dari tidak berbeda. Komunikasi antara ojek online dengan ojek pangkalan dengan radio. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Tutup mata dulu. Yang lain dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4. Salam perkenalan. Najib, Rizky, Arif. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami yang bertema perubahan fashion mengikuti budaya asing. Pertanyaan pertama, mengapa banyak remaja mengikuti gaya berpakaian dari luar negeri? Karena mereka terpengaruh oleh media sosial. Pertanyaan nomor 2, menurutmu apa saja faktor yang mempengaruhi gaya berpakaian remaja zaman sekarang dan apakah mereka media sosial juga mempengaruhinya? Ya, mereka terpengaruhi oleh budaya asing dan media sosial. Pertanyaan nomor 3, bagaimana cara kita bersikap terhadap perubahan tersebut? Kita mengikuti perilaku yang bersifat positif dan menghindari perilaku yang bersifat negatif. Menurutmu, bagaimana cara agar pengaruh cara berpakaian gaya luar tidak menghilangkan cara berpakaian budaya lokal kita? Caranya adalah menghindari sifat kecanduan pada budaya luar dan selalu mempelajari dan menumbuhkan rasa cinta pada budaya lokal atau budaya kita sendiri. Sampai di sini dulu, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dia. Perhatikan temannya masing-masing. Kami dari kelompok 5 ingin Yang lain supaya temannya. Apa perbedaan suasana
Pertanyaan pertama, apa perbedaan yang kalian rasakan antara belajar dengan buku saja dan belajar menggunakan media digital? Jawabannya adalah kalau belajar di buku lebih fokus saat belajar dibanding di HP. Namun kalau belajar di HP itu lebih cepat dan mudah dalam mendapatkan jawaban. Mengapa proses pembelajaran dan ini perlu menggunakan teknologi seperti laptop, HP, dan pulsa? Karena perubahan zaman dan mendapatkan informasi pembelajaran akan lebih mudah. Menurutmu apa dampak yang bisa dilihat atas kendala yang dari perubahan ini pada dampak positifnya adalah yang menarik bisa dipahami karena cukup oleh berbagai media sosial. Dampak negatifnya adalah banyaknya berita hoax. Bagaimana mengatasi kendala yang terjadi saat mengalami perubahan teknologi? Pemilih ini berlancar mencari sumber terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Akil. Pertanyaan yang pertama, apa yang membedakan cara kerja ojek pangkalan dan ojek online? Jawabannya adalah ojek pangkalan biasanya menunggu penumpang di tempat tertentu, sedangkan ojek online bisa dipesan melalui handphone. Apa yang membuat ojek pangkalan beralih ke pekerjaan ojek online? Jawabannya karena penumpang lebih memilih layanan yang lebih murah, cepat, dan praktis. Menurutmu solusi apa yang dapat dilakukan agar perubahan tersebut tidak merugikan keduanya? Jawabannya adalah menyetarakan harga dan memiliki nomor atau kontak ojek pangkalan agar bisa lebih mudah dan cepat ketika membutuhkan ojek. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian sudah mempresentasikannya. Jawabannya bagus. Dari tadi yang pertama ada perubahan dalam pembelajaran, yang mana yang pada zaman sekarang itu sudah sih seperti contohnya yang menggunakan apa ini? Smart TV. Analisis kalian bagus. Terus yang kedua tadi ada ojek online. Nah, ojek online itu mempermudah kita. Tapi sekarang kan juga masih ada nih yang ojek pangkalan tadi. Gimana caranya sih agar ojek online sama ojek pangkalan tidak berkelahi? Caranya apa tadi? Siapa yang menjawab yang ojek online? Dari sini tadi. Apa tadi ayo? Membuat apa? Iya, berkomunikasi agar tidak berantem. Nah, terus tadi ada juga cara berkomunikasi nih. Perubahan
mengikuti keberlanjutan tadi? Ayo. Belajar kemudian. Apa ya? Caranya kita harus memfilter atau menyaring dulu si layak dipakai bajunya. Kalau misalkan terbuka, auratnya terbuka terus di sini apa sih biasa tuh yang robek-robek, pantas tidak untuk dipakai kira-kira? Tidak. Nah jadi boleh sih kita mengikuti budaya luar, tetapi apa pilah dan pilih dulu. Nah sekarang ibu mau ini individu ya bagi. Ada. Bentar, ibu jangan. Satu lagi. Bagi. Kita menjawab soal cuma soal berapa yang sudah dipelajari tadi. Jumlahnya ada 5 soal. Ada yang kelebihan? Nah, begini. Mana lagi? Terima. Tulis nama dan kelasnya. Siapa Pak? Pegang aja dulu. Tulis nama kita. Terserah buat biar kayak apa, atau berdiri atau miring. Tulis nama dan kelas. Berdebat. Punya cuek. Sudah? Oh, belum. Sudah Bu. Langsung dijawab Pak Bu. Belum. Nama kamu lagi dulu. Ya, sudah semuanya dulu nih tulis nama dan kelas. Yang di belakang kelihatan nggak? Oh. Oh di. Nah. Nah. Oke, sudah? Bisa. Untuk mempersingkat waktu, silakan jawab dulu pertanyaan pertama. Instruksinya, tulis abjadnya saja. Oke, kakak baca. Enggak, abjad. Nih, kakak baca, ibu bacakan soalnya, terus gue biar tulis abjad. Perubahan sosial adalah apa yang kira-kira? A. Kehadiran masyarakat yang sifat mengalami perkembangan. B. Perubahan dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. C. Perubahan yang hanya terjadi pada individu saja. D. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Kok dijawab? Tulis kita. Oke, sudah semuanya? Tulis. Kita langsung jawab ya. Kalau misalkan salah, contreng salah. Kalau misalkan benar, contreng benar. Oke, nanti dikumpul tuh. Jawabannya adalah perubahan dalam struktur dan pola kehidupan. Lanjut nomor 2. Nomornya jangan lupa ditulis ya. Nomor 2. Berikut yang termasuk faktor pendorong tadi apa? Ayo. A. Sikap masyarakat umum. B. Adat istiadat yang kuat. C. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. D. Perkembangan pengetahuan dan teknologi. Faktor pendorong tadi apa yang ibu jelaskan di awal? Sudah semua? Belum. Ada belum? Ayo. Ayo faktor pendorong tadi apa? Sudah? 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 Jujur ya. Oh, kok jujur? Tadi udah ibu jelaskan. Oke, jawabannya adalah tadi sikap tersirat. Oh, termasuk apa? Penghambat, terus juga ada istiadat yang penghambat. Bagian kurang berinteraksi berarti apa Pak? Penghambat. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Nah, perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dan menyangkut sendi-sendi kehidupan. Tadi apa ya? A. Evolusi. B. Revolusi. C. Modernisasi. D. Industrialisasi. Tadi yang dijelaskan.
Oke, sekarang kita jawab sama-sama. Jawabannya adalah revolusi. Kalau revolusi yang lain diam. Dengarkan ibu dong. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Contoh dampak positif perubahan sosial tadi yang dijelaskan. A. Munculnya perilaku positif. B. Berkurangnya interaksi sosial. C. Kemudahan dalam berkomunikasi. D. Lunturnya budaya lokal. Sudah? Oke, sudah. Apa ya? Contoh dampak positifnya. Sudah? Oke, sekarang kita jawab. Jawabannya adalah kemudahan dalam komunikasi. Soal terakhir. Perubahan gaya berpakaian yang mengikuti tren politik merupakan contoh perubahan sosial pada bidang hal. Yang luar biasa terdiskusikan. Tadi yang sudah? Yang lain sudah? Yang di belakang ada yang belum nih. Yang tadi yang di Sudah Bu. sudah? Oke, sudah? Kalau sudah bilang sudah. Jawabannya Oke. Sekarang temukan yang sudah dulu tempatnya. Lagi, duduk kepada masing-masing. Oke, sekarang karena kita sudah membahas banyak tentang perubahan sosial, mengenai dampaknya, terus juga tadi faktornya, kira-kira ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Satu jawab jawabnya. Yang lain temannya, yang lain dia silakan. Oke, nah tadi tuh perubahan teknologi dan temannya. Coba Pian, kira-kira simpulan apa yang kita dapatkan hari ini pembelajarannya? Apa aja tadi kita Memajukan pendidikan, Ah, berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman. apa lagi? Jadi ada Pio. Ayo. Perkembangan apa? Tidak, sampai situ perkembangan teknologi dan saya. Oke nih, ibu simpulkan. Kita tadi hari ini belajar apa namanya perubahan? Sosial. Dinamika dan perubahan sosial. Iya, dinamika dan perubahan sosial. Kalau dinamika tadi apa? Prosesnya. Prosesnya. Kalau perubahan sosial sudah berbentuk perubahan tersebut. Misalnya tadi itu permainan apa? Tradisional. Rumput nih. Sekarang sudah